Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Agustina. Saya dari kelas 5 hal malam. Saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah pengembangan kurikulum, yaitu tugas 2. Soalnya adalah berikan contoh penerapan psikologis pada kurikulum 2013. Oke, psikologi perkembangan dan kurikulum. Contohnya itu seperti anak sejak lahir itu sudah memperlihatkan keunikan-keunikan yang berbeda satu sama lain. Berarti itu dimaksudkan adalah psikologinya berbeda dengan anak satu dengan anak yang lainnya. Itu berbeda-beda. Di dalam psikologi perkembangan terdapat banyak pandangan alih berkenan dengan perkembangan individu pada tiap-tiap fase perkembangan. Pandangan terhadap anak sebagai makhluk yang unik sangat berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum pendidikan. Setiap anak merupakan pribadi tersendiri, memiliki perbedaan di samping persamaannya. Implikasi dari hal tersebut yaitu seperti contoh dari penerapan kurikulum 2013 itu tiap anak diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan kebutuhannya. Lalu di samping itu juga disediakan pembelajaran yang bersifat umum, program inti yang harus dipelajari peserta didik. Di sekolah disediakan pula pembelajaran pilihan sesuai minat dan bakat anak. Selanjutnya itu ada kurikulum menyediakan bahan ajar yang bersifat kejuruan, juga menyediakan bahan ajar yang bersifat akademik. Jadi kurikulum 2013 ini sangat memperjelas bahwa peserta didiknya itu kan sangat memiliki bakat yang berbeda-beda dan sesuai dengan jurusan yang bisa dipilih oleh peserta didik. Selanjutnya itu ada kurikulum memuat tujuan yang mengandung pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan yang menggambarkan keseluruhan pribadi yang utuh dari lahir dan batinnya. Kurikulum juga menyediakan secara aktif peserta didik untuk memiliki nilai, sikap, dan keterampilan sesuai dengan pribadinya masing-masing, seperti itu. Lalu, implikasi lain pengetahuannya tentang anak dan peserta didik dalam penerapan kurikulum ini itu tujuannya untuk pembelajaran dirumuskan secara operasional yang selalu berpusat pada perubahan tingkah laku dan anak didik. Lalu bahan atau materi pembelajaran yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan, minat, perhatian anak, dan mudah diterima oleh anak. Selanjutnya itu ada strategi pembelajaran yang harus digunakan, harus sesuai dengan tahap perkembangan anak. Jadi kan ada beberapa fase-fase tahap perkembangan anak. Nah, sebagai guru harus memahami itu. Terus media yang digunakan selalu menarik perhatian dan minat anak didik. Lalu yang kelima ada sistem evaluasi terpadu dalam satu kesatuan yang menyeluruh dan kesinambungan dari satu tahap berikutnya dilaksanakanlah secara terus-menerus. Jadi beberapa penerapan psikologis pada kurikulum 2013 ini itu bisa membangun disiplinnya mental untuk anak atau untuk peserta didik memiliki potensi tertentu yang bisa membuat terlibat dalam proses pendidikan. Jadi disiplin mental. Lalu selanjutnya ada kepribadian individu. Penerapan dari landasan psikologi di dalam pendidikan ini akan menentukan bagaimana
proses individu dalam keterlibatannya dalam proses pendidikan itu. Lalu selanjutnya ada perilaku individu yang bersifat pembawaan individu. Maka perilaku individu merupakan manifesta dari apa yang ditampakkan oleh individu selama proses pendidikan. Individu di sini adalah peserta didik. Selanjutnya ada latar belakang situasi, ada minat dan kebutuhan individunya, persepsi tentang tugas itu bagaimana, tahap perkembangan individu, tahap perkembangan belajar, watak anak, kemampuan khusus. Lalu selanjutnya lagi ada minat dan bakat yang seperti tadi dijelaskan. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik untuk penerapan ke kurikulum 2013 sesuai dengan minat dan bakatnya dan sesuai dengan jurusan yang diinginkan oleh peserta didik. Sekian dari saya untuk menjawab soal tugas 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.